Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Seorang hamba hendaklah tidak berhenti meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, karena tanpa pertolongannya, tanpa bantuannya, tidak ada kebaikan yang dapat kita lakukan dalam hidup ini, dan kita tidak akan dapat terhindar dari mara, bahaya, dan petaka yang ada. Hadirkan hati tatkala engkau berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tadi disebutkan hari ini tanggal 8 Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Yang peduli dan pemerhati terhadap derajat dia kelak di akhirat, maka dia akan tahu apa yang harus dilakukan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban nih bulan diangkatnya amalan, bulan di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban, hampir full beliau puasa. Padahal beliau sudah tua secara umur. Beliau alaihi salatu wassalam di atas 50 tahun. Ketika beliau ditanya, seorang hamba, seorang utusan Allah, manusia terbaik yang dicintai Allah Azza wa Jalla, yang dosa-dosanya sudah diampuni, yang lalu dan akan datang. Beliau ditanya, kenapa ya Rasulullah? Lam araka tasumu minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban. Aku gak ngelihat engkau puasa di bulan-bulan itu seperti puasamu ketika bulan Sya'ban. Maka beliau menyampaikan, dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh umat manusia, karena letaknya terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal bulan yang dilalaikan ini memiliki keutamaan yang sangat luhur. Dari 12 bulan yang ada, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban tuh amalan diangkat. Amalan diangkat. Dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Kenapa kok puasa? Karena ternyata di antara semua amalan, di antara ibadah yang dilakukan, di antara ketaatan yang diperbuat oleh hamba, puasa spesial. Kalau semua ibadah itu perhitungannya sudah ditetapkan, di mana
sudah ada SOP-nya dan standarnya kecuali puasa. Kata Allah Azza wa Jalla, illa shaum fa innahu li. Puasa itu milikku, aku yang kasih balasan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku. Kita akan baca nih keutamaan azan. Sebelumnya kita baca keutamaan dari berwudu, keutamaan dari sholat, keutamaan dari amal-amal soleh. Yang keutamaannya udah disebutin, udah ditetapkan. Tapi untuk puasa, itu milik Allah. Allah yang akan memberikan balasan. Maka di kesempatan yang masih tersisa, tanggal 8, besok tanggal 9, 10, 11, 12, sampai akhir bulan, usahakan kau puasa. Agar diangkat amalanmu dalam kondisi kau puasa. Barakallahu fiik, kita akan melanjutkan pembahasan di Kitab Al-Fadail, kitab yang membahas tentang keutamaan-keutamaan dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, silahkan dibaca. Bismillah. Bismillah, hadis nomor 1033. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i wasafil awali summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau abwan. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andaikan saja orang-orang mengetahui pahala dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara berundi, pasti mereka berundi untuk mendapatkannya. Andaikan mereka mengetahui pahala berangkat di awal waktu, pasti mereka berlomba untuk mendapatkannya. Dan andaikan mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, pasti mereka menghadiri keduanya walaupun dengan merangkak. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Di pembahasan keutamaan azan, kita tahu azan itu disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Yang sebelumnya umat Islam di kota Mekah, sejak turunnya kewajiban sholat 5 waktu, nggak ada azan. Ya udah, mereka sholatnya juga mungkin tidak berjamaah. Kalaupun ada yang berjamaah mungkin di rumah, karena di masjid Al-Haram tidak memungkinkan bagi mereka untuk sholat berjamaah di sana. Tatkala Rasul SAW hijrah dan sampai ke kota Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid Quba yang pertama. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan masuk ke dalam kota Madinah. Di situ beliau membangun Masjid Nabawi yang sampai hari ini umat Islam berbondong-bondong berziarah ke Masjid Nabawi. Yang sholat di dalamnya lebih utama dari 1000 sholat di masjid-masjid lainnya selain Masjidil Haram. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, sudah sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hanya saja mereka tidak memberikan pengumuman
Mereka tahu waktu bukan dari jam. Mereka tahu waktu dari mentari. Yang kadangkala mereka ngelihat mentari, kayaknya udah masuk waktu nih. Mereka datang ke masjid. Tapi ternyata sudah bubar. Jamaah udah pada pulang. Ternyata dia telat. Keesokan harinya datang lagi, ternyata belum masuk waktu, nunggu lama. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk menetapkan cara yang paling baik dalam memberitahukan sudah masuk waktu dan mengajak orang-orang untuk ke masjid. Akhirnya ada yang mengusulkan bagaimana kalau pakai api seperti Majusi. Ada yang mengatakan bagaimana kalau pakai lonceng seperti orang-orang Nasoro. Yang sampai hari ini kita tahu Nasoro menggunakan lonceng. Menara-menara yang ada di gereja, sejatinya dulu masjid-masjid umat Islam itu nggak ada menaranya. Tapi orang-orang Nasoro udah lebih dulu memasang lonceng di menara-menara mereka agar suaranya lebih terdengar di jarak yang lebih jauh. Ada yang usul bagaimana kalau menggunakan buk seperti orang-orang Yahudi. Yahudi itu menggunakan seperti sangkakala, trompet yang terbuat dari tulang. Mereka tiup ya, sehingga orang-orang mendengar sudah masuk waktu. Di saat Nabi SAW sedang bermusyawarah, ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid. Itu datang kepada Rasul SAW mengatakan dia bermimpi. Dalam tidurnya, dia ke pasar. Dia mau beli lonceng. Ditanya buat apa? Maka disampaikan buat memberitahu orang-orang dengan masuknya waktu sholat. Lalu di pasar itu, orang di mimpinya itu, orang itu ngasih tahu, engkau mau nggak yang lebih baik daripada menggunakan alat itu? Akhirnya diajari adzan. Maka kemudian Abdullah ini menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Setelah adzan kemudian qomat, lalu dipanggil Bilal, suruh Bilal yang melakukan itu, karena Bilal suaranya lebih lantang. Itu cerita adzan. Dan ternyata adzan ini memiliki keutamaan. Yang kita tahu di masjid, tukang adzannya satu kadangkala, atau kadangkala bergantian. Hadis 1033 yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keutamaan. Yang keutamaannya tidak disebutkan apa di sini. Tapi beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was saffil awal." Andai kata orang-orang itu tahu keutamaan yang ada dalam adzan dan shaf pertama. Adzan kan satu orang yang adzan, satu masjid maksudnya. Shaf pertama ya ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau orang tahu dengan keutamaan adzan dan sholat di masjid di shaf pertama, thumma lam yajidu, lalu mereka tidak dapat kesempatan karena shaf pertama udah penuh, atau dia datang bersamaan dengan kawannya, udah terakhir nih, ada satu tempat cukup untuk satu orang, terus dua orang ini
tahu-tahu berjalan bersamaan, satu harus mundur. Apa yang mereka lakukan tatkala tidak mendapatkan? Ya mereka akan undi. Karena besarnya fadilah. Bukan mengutamakan orang lain. Oh, mau ngomong kok, tafadhol. Antum aja, lu enggak. Kalau urusan dunia, tafadhol. Kita kebalikannya. Urusan dunia kita berambisi untuk mendapatkan dan meraihnya. Urusan akhirat kita tafadhol sama orang. Kita suruh orang lain. Maka para ulama menyampaikan bahwasanya al-ithar fil ibadah atau fi babil ibadah, mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu perbuatan yang makruh. Bukan bagus. Bukan kemudian engkau dapat pahala ketika mengutamakan orang lain. Seharusnya engkau dapat pahala gara-gara engkau menyuruh orang lain yang masuk ke saf pertama, engkau nggak dapat pahala saf pertama. Oh, tapi kan Anda dapat pahala menganjurkan orang itu, lah. Maka para ulama mengatakan makruh. Seharusnya engkau berlomba-lomba dalam meraih tadi saf pertama dan azan. Jadi kalau ada kesempatan, nanti kita akan bicara azan ini bukan hanya di masjid. Engkau mungkin lagi rekreasi di pantai, di gunung, di sungai, engkau mau sholat, azan. Ketika ada yang mengatakan, ayo siapa yang mau azan? Seharusnya engkau mengatakan, ana. Bukan karena sombong, bukan karena mau riya, bukan karena mau tampil, tapi karena ingin mendapatkan fadilah. Jadi kalau nggak dapat kecuali diundi, ya mereka kan undi demi mendapatkan fadilah dari azan dan shaf pertama. Lalu Nabi melanjutkan, walau ya'lamuna ma fit tahjir. Kalau mereka tahu dengan fadilah dan keutamaan datang ke masjid di awal waktu, baik untuk sholat 5 waktu atau untuk sholat Jumat. Karena kita melihat ada orang-orang yang selalu datang masbuk, selalu datang terlambat. Jumatan datang khutbah kedua dan tidak pernah merasa kehilangan sesuatu. Kalau mereka tahu dengan keutamaan datang di awal waktu ke masjid, niscaya mereka akan berlomba-lomba, lastabaku ilai, berlomba-lomba ke masjid. Nggak ada bayangan dia, oh nunggu qomat ya. Sebagian kita nunggu qomat. Walau ya'lamuna ma fil atamah. Andai mereka tahu apa? Tahu fadilahnya, keutamaannya sholat isya dan subuh di masjid ini. Kita tahu sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan subuh di masjid. Kalau mereka tahu dengan keutamaannya, mereka akan mendatangi isya dan subuh ke masjid walaupun merangkak. Sebagian kita dalam bekerja, dia meninggalkan rumahnya. Tempat kerjaannya 5 kilo dari rumahnya. Dia berangkat di waktu pagi, pulang di waktu sore. Tapi tatkala bicara ibadah, bicara sholat, bicara isya, bicara subuh, dia nggak peduli untuk ke masjid. Mungkin dia akan mengatakan, kan nggak wajib. Emangnya engkau wajib harus jauh-jauh kerja? Enggak. Terus kenapa engkau tidak berlomba-lomba? Iman atau banyaknya dosa yang menyebabkan kita jadi lemah dalam melaksanakan ibadah. Semangat kita jadi kecil gara-gara banyak dosa. Tapi kalau untuk cari dunia, nggak perlu dimotivasi. Dia berangkat sendiri. Dia akan pasang alarm. Dia datang sebelum masuk waktu. Kalau jam kerja jam 8 kurang 5 dia udah datang. Untuk jadi pegawai
teladan. Maka ingat, di sini disebutkan ada 4 keutamaan. Yang pertama, keutamaan adzan dan sop pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan datang di awal waktu. Kemudian yang ketiga, itu yang pertama dan kedua tadi. Yang ketiga, yang keempat, keutamaan sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Orang munafik berat. Kenapa? Karena sejatinya mereka sholat riya. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Mereka kalau bangkit mendirikan sholat, mereka bangkit dengan perasaan malas, riya. Isya sama subuh sulit mau riya. Zuhur bisa riya. Satu kantor kelihatan dia sholat. Asar, oh kelihatan. Maghrib masih terang. Mereka kalau sholat zuhur dan asar semangat, tapi kalau isya dan subuh mereka tidak semangat karena nggak bisa ria. Baik, barakallahu fik. Kita lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1034. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al muadzdhinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Rawahul Muslim. Dari Muawiyah radhiyallahu an berkata, pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para muazin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Fik. Di sini disebutkan keutamaan yang detail, di mana para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Karena tatkala dia adzan, dia mengangkat suaranya yang terkadang sampai serak tenggorokannya demi memperdengarkan orang-orang yang ada di sekitar. Apalagi di masa lalu, tatkala belum ada mic, ada sound, di mana orang itu semakin keras suaranya, semakin banyak yang mendengar. Tapi apabila dia tidak dengan suara yang lantang, maka mungkin hanya jarak 5 meter yang akan mendengar dia. Maka Allah berikan buat muadzin ini fadilah, lehernya panjang. Orang-orang gak tahu ini orang suka adzan. Mereka dapat kesempatan untuk melihat apa yang tidak dilihat orang lain, dapat menikmatin. Kita tahu ya, kalau hendak melihat sesuatu kemudian ada kerumunan manusia, sedangkan kita pendek, kita nggak kelihatan, ketutupan sama yang depan, yang besar. Tapi ketika Allah berikan leher yang panjang, sehingga engkau dapat melihat apa yang orang lain tidak dapat lihat. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 1035. Wa an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika wa adzanta lis-salati farfa' sawtaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un
illa syahida lahu yaumal qiyamati. Qala Abu Sa'idin, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Soha bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, "Kulihat Anda menyenangi kambing dan lembah padang pasir. Apabila Anda berada di kambing Anda atau di lembah Anda, lalu Anda menyerukan azan untuk sholat, maka angkatlah suara Anda dalam menyerukan azan itu. Sebab tidaklah sepanjang suara para muazin itu terdengar oleh jin, manusia, dan apapun juga, melainkan semua itu akan menjadi saksinya kelak di hari akhirat." Kata Abu Sa'id, "Aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Di hadis ini disebutkan tentang keutamaan azan. Tapi sebelum kita menguraikannya lebih dalam, ada terjemahan yang mungkin perlu diperbaiki. Al-Badiyah diterjemahkan di sini lembah atau padang pasir. Badiyah itu lawannya kota sebenarnya, hadirah. Karena ketika orang mengembala kambing itu, ya dia akan meninggalkan kotanya, akan mencari tempat-tempat di mana rumput menghijau di tempat itu. Itu artinya badiyah. Maka disebut orangnya orang Badui. Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah, seorang tabi'in, dia berjumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id tahu bahwasanya Abdullah bin Abdurrahman ini suka mengembalakan kambing, suka meninggalkan kampungnya atau kotanya sehingga dia ke tempat yang banyak rumput di sana, di padang rumput umpamanya. Maka Abu Sa'id memberikan nasihat. Jadi seorang muslim tuh hendaklah saling menasehati walaupun tidak diminta. Ada kawan kita mau buka toko, lalu kita dengar dia hendak membuka toko di suatu tempat yang kita tahu tempat itu sepi dan sudah berulang kali orang-orang membuka usaha di sana dan gagal, tutup. Maka kemudian kita yang tahu jangan diam saja, sampaikan. Abu Sa'id tahu nih Abdullah suka ke gembala kambing. Yang jelasnya ketika dia di Badiyah nggak ada masjid di sana. Ketika masuk waktu sholat, maka di sini Abu Sa'id mengatakan, "Fa'idha kunta fi ghanamika," kalau engkau sedang bersama kambing-kambingmu tadi di Badui sana, fa'adzanta lis-shalah, kemudian engkau adzan ketika masuk waktu sholat. Tadi adzan jangan dikira hanya untuk mengajak orang, karena adzan itu pemberitahuan. Karena perempuan-perempuan tidak disyariatkan ke masjid, tapi dia dengar adzan. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang sepuh umpamanya yang udah tidak mampu jalan, dia mendengar adzan, dia tahu kalau sudah masuk waktu sholat. Maka Abu Sa'id memberikan wasiat, kalau engkau sedang berada di kambing-kambingmu, lalu engkau mau adzan, farfa sautaka bin nida, angkat suaramu, adzanlah dengan suara yang keras dan lantang. Tujuannya apa sekarang? Gak ada orang umpamanya, yang ada cuma kambing-kambing nih, bebatuan, rumput,
pepohonan. Lalu dikasih tahu, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin. Lalu dia katakan, sebab kenapa disampaikan itu? Tidaklah sepanjang suara para muadzin itu terdengar. Sampai suara itu. Siapa yang mendengarnya? Jin, ins, manusia. Wala syai', tidak pula apapun juga. Kambing-kambingnya, batu, rumput, gunung, apa saja. Illa syahida lahu yaumil qiyamah. Melainkan semua itu akan menjadi saksi untuk orang yang adzan ini pada hari kiamat. Kita tahu saksi itu ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nih saksi akan meringankan tentunya. Akan menyebutkan fulan adzan. Jadi jangan berpikir adzan itu hanya di masjid. Adzan itu hanya ketika mau sholat berjamaah. Ini sendirian dia. Dia mau sholat. Dianjurkan untuk adzan. Dan lantangkan suaranya. Qala Abu Sa'id mengatakan, sami'tuhu min Rasulillah SAW. Aku mendengar itu dari Rasulullah SAW. Abu Sa'id ini menyampaikan sesuatu yang gaib, yang dia nggak tahu, kecuali dari wahyu. Maka Abu Sa'id untuk menjadikan Abdullah ini yakin, maka dia menyebutkan sumbernya. Aku tuh nggak ngarang. Itu bukan hasil kesimpulan, bukan hasil penelitian, tapi itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi SAW yang kemudian disampaikan menjadi hadis. Maka seharusnya teman-teman yang suka camping, yang suka naik gunung, yang suka ke pantai, ketika masuk waktu sholat, jangan canggung untuk adzan. Walaupun engkau sendirian. Apalagi kalau rombongan. Terus siapa yang mendengar? Yang jelas Allah mendengar. Bebatuan yang ada di sekitarmu akan mendengar. Pohon mendengar. Kalau ada manusia, dia akan dengar. Ada jin akan mendengar. Dan mereka semua kelak akan menjadi saksi untuk kebaikanmu. Lalu kita nggak mau adzan. Ahibati fillah, ada yang perlu diingatkan. Di beberapa tempat, muadzinnya itu sudah ditetapkan. Yang adzan fulan, sebagaimana imamnya juga sudah dijadwalkan. Maka buat kita yang tidak dijadwalkan jadi imam, tidak pula jadi muadzin, jangan menyerobot. Jangan sampai gara-gara mendengar hadis ini, kemudian tatkala dia ke masjid sebelum adzan dan muadzinnya belum datang, maka kesempatan buat dia untuk adzan. Jangan, kecuali engkau dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 1036. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nudiya bis-sholati adbara syaitan lahu duratun hatta la yasma'at ta'zina fa idza qudiyan nida'u aqbala hatta idza suwiba lis-sholati adbara
hatta iza qudiyat taswibu aqbala hatta yakhatira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu azkur kaza wa zakur kaza lima lam yazkur min qablu hatta yazallar rajulu ma yadari kam sholla. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika panggilan sholat azan telah diserukan, maka syaitan berpaling seraya menyaringkan bunyi kentutnya sampai tidak mendengar lagi panggilan azan. Setelah azan selesai, dia datang kembali. Apabila suara iqamat untuk sholat diserukan, dia berpaling lagi. Setelah iqamat selesai, dia datang kembali. Lalu syaitan itu membisiki hati orang yang sedang sholat. Ingatlah itu dan itu, yaitu diingatkan kepada sesuatu yang tidak ia ingat sebelumnya. Bahkan sampai orang itu tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Sebelum melanjutkan tentang fadilah azan, azan ini syariatkan untuk kaum laki-laki. Untuk wanita tidak diwajibkan azan, tidak dianjurkan pula. Pendapat yang kuat tentang azan perempuan itu boleh kalau dia mau sholat azan, tapi cukup hanya sekitar dia mendengar. Kalau dia mau sholat berjamaah, ya orang-orang yang ada di sekitarnya. Azan ini disyariatkan buat kaum laki-laki. Sebagaimana tadi sholat berjamaah di masjid, kaum laki-laki. Jumatan juga kaum laki-laki. Bukan dalam rangka melakukan pendiskritan terhadap para wanita, enggak. Allah itu memuliakan wanita. Dikasih mereka syariat-syariat yang membuat kehormatan mereka lebih terjaga. Dan mereka tetap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau azan itu dikumandangkan, setan itu akan kabur. Dia akan lari. Dan disebutkan seraya menyaringkan bunyi kentutnya, dia lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut tadi karena takut dia dengan suara azan. Kita berlindung dari syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tuh, ada al-khannas. Al-khannas ini yang kalau dibacakan zikir, dia mengecil dan pergi. Ketika dengar adzan, dia kabur. Namun selesai adzan, dia datang lagi. Dia datang untuk menggoda. Biasanya orang ini sholat qobliyah mungkin. Sambil nunggu iqamah, mungkin dia baca Quran. Mungkin dia berzikir. Ketika iqamatus shalah, maka dia kabur lagi. Ketika sudah selesai, datang lagi nih setannya. Bersiap-siap dia untuk menggoda manusia. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi. Ini orang udah Allahu Akbar, udah sholat, datang setan membisik-bisikkan kepada dia agar dia lupa bahwa dia sedang sholat, agar dia lalai dan lengah bahwa dia sedang berkomunikasi dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Bahwa tatkala dia mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mengatakan Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku, mengulangi pujiannya. Maliki yaumiddin, ketika kita mengatakan itu, Allah mengatakan Majadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Nih setan datang saat itu.
Apalagi kita Al-Fatihah sudah hafal seperti air. Walaupun pikiran kita ada di tempat lain, Al-Fatihah tetap bisa dibaca tanpa salah. Karena sudah terbiasa lewat di lidahnya. Itu syaitan. Dan itu azan. Para ulama berbeda pendapat. Apakah azan ini hanya disyariatkan untuk mengusir syaitan umpamanya ketika masuk waktu sholat? Gimana kalau kita mengusir setan ketika di luar waktu sholat? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ketika waktu sholat itulah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian ada banyak ulama yang berpendapat bahwasanya bayi yang baru lahir itu diadzani dan diqomatin. Walaupun hadisnya dhaif, sebagian ulama tidak mau mengamalkannya, tapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berpendapat bahwa disunnahkan untuk mengadzani itu bayi, bukan mayit di kuburan ya. Karena ada orang yang adzan di kuburan, enggak. Yang diperselisihkan oleh para ulama mengadzani bayi. Dengan harapan setan pergi, dan yang pertama didengar oleh bayi itu adalah kalimat tauhid. Yang didengar adalah pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika udah sholat, setan tuh datang mengingatkan kepada dia, engkau ingat barangmu yang hilang, engkau ingat ini. Sampai kadang-kala kita sholat ya, Anda juga kadang-kala merasakan seperti itu. Kita memikirkan solusi tentang sebuah masalah ketika sholat. Datang tuh pikiran itu. Oh, kayaknya solusinya seperti ini. Oh, mungkin seharusnya seperti ini. Harusnya seperti itu. Tahu-tahu Allahu Akbar. Ruku. Waduh, ruku udah. Kemudian ketika dia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, datang lagi setan. Intinya setan tidak akan pernah membiarkan kita khusyuk. Ada sebuah cerita bahwa ada orang yang datang menjumpai Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia menitipkan sesuatu dan dia lupa di mana. Dia meletakkan sesuatu, dia lupa di mana. Maka kata Abu Hanifah, engkau coba sholat 2 rakaat. Akhirnya sholat. Selesai sholat, laporan kepada Abu Hanifah, iya aku sudah ingat, ya aku yakin setan tidak akan membiarkanmu khusyuk sholatnya. Maka dia datang dengan mengingatkanmu, sehingga sepanjang sholat dia mengingat, tahu-tahu ingat, wah alhamdulillah udah ingat ya. Mulai dia berpikir lagi nanti kapan mau diambil barangnya, di situ ada apa saja, apa yang akan dilakukan. Jadi ahibati fillah, azan ini memiliki keutamaan tadi. Setan akan kabur, terbirit-birit, tapi setelah azan dia datang lagi. Ketika qomat, setan kabur lagi. Kemudian ketika sholat dia datang untuk menggoda manusia yang sedang sholat ini. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke hadis 1037. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1037. Wa an Abdullah bin Amr bin Asi radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum al-muazzina faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra summa sallallahu liya wasilata wa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liya wasilata halat lahu syafa'aku rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang dia ucapkan.
lalu bersalawatlah kepadaku. Sebab siapapun yang bersalawat sekali kepadaku, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonlah wasilah pada Allah untukku. Sebab wasilah itu suatu kedudukan di surga, hanya pantas untuk seorang hamba dari antara hamba-hamba Allah. Aku berharap semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon wasilah untukku, pastilah dia mendapatkan syafaat. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pencerahan kepada umatnya tentang apa yang harus dilakukan tatkala mendengar azan. Kalau tadi kita bicara muadzinnya, ini bicara tentang orang yang mendengar azan. Apa yang harusnya dia lakukan? Faqulu mithla ma yaqul. Katakanlah seperti yang dikatakan muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita sama mengatakan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita katakan seperti itu juga. Namun ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah tidak mengulangi, tapi mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Karena sejatinya seorang hamba tidak akan bisa sholat ke masjid, atau dia tidak akan bisa sholat di rumahnya kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Maka disyariatkan dia membaca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innahu man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha 10, maka Allah akan salawat 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untuk Nabi SAW. Dan wasilah itu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan kepada hamba kecuali hamba yang spesial, dan Nabi berharap beliau akan mendapatkan. Insya Allah beliau akan mendapatkan wasilah. Bagaimana tidak para sahabat mendoakan hal itu buat Nabi SAW. Dan orang-orang sampai hari ini ketika mendengar azan, dia akan membaca doa setelah azan. Di situ ada permohonan agar Allah memberikan wasilah kepada Nabi SAW. Tapi dapat apa yang mintakan wasilah buat Nabi SAW? Halat lahu syafa'ah. Dia akan mendapatkan syafaatnya. Baik, kita lanjutkan. Hadis nomor 1038, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu kama yaqulul muazzin. Muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Muttafaq alaih. Nah, jelas di sini kita mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, kecuali ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi tatkala muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya as-salatu khairum minan naum, sama. Tapi kalau sudah panggilan, jadi kalau dilihat yang pertama Allahu Akbar sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu pernyataan akan ibadah kita. Tapi tatkala panggilan, maka jawabannya la haula
wa la quwwata illa billah. Baik, di hadis 1039 akan diceritakan bagaimana cara kita berdoa minta wasilah buat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ketika mendengar panggilan adzan mengucapkan doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Wahai Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang tegak, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, maka wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita lihat, yang pertama dilakukan ketika mendengarkan azan adalah menjawab itu azan. Berkata seperti yang dikatakan muadzin. Engkau nggak azan, tapi engkau menjawabnya dengan mengucapkan apa yang dikatakan muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian di hadis 1037 disebutkan thumma sallu alayya. Jadi setelah kita mengatakan la ilaha illallah, kita katakan la ilaha illallah, lalu salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir salawat Ibrahimi atau salat yang lainnya nggak apa-apa. Kemudian setelah itu baca doa ini, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ada tambahan di beberapa riwayat atau di beberapa doa yang kita dengar ya, innaka la tukhliful mi'ad, tapi disebutkan ini tidak ada referensinya. Jadi membaca itu, membaca sholawat, kemudian membaca doa ini, lalu ada satu lagi yang dibaca di hadis 1040. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1040. Wa'an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'ul muazzina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ufira lahu zambuhu ufira lahu zambuhu rawahu Muslim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa berdoa ketika suara muazin menyerukan panggilan azan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad hamba dan rasulnya. Aku rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama, maka diampuni dosanya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Jadi tadi yang pertama dibaca adalah salawat, kemudian baca doa, lalu baca ini.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka dosanya akan diampuni. Ini bacanya di akhir atau boleh bacanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu boleh dibaca setelah muadzin membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan boleh dibaca di akhir seperti yang baru saja kita baca hadisnya, dan hadisnya sahih ya. Tapi kita lanjutkan hadis terakhir dalam bab ini. Bismillah, hadis nomor 1041. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u la yuraddu bainal adani wal iqamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa antara azan dan iqamat tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Lantas At-Tirmizi berkata hadis hasan. Barakallahu fiik. Ya, ini penjelasan tentang waktu mustajab antara azan dan qomat. Itu doa tidak ditolak. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh sahabat untuk berdoa khusus buat beliau. Wasallallahu liyal wasilah, mintakan kepada Allah dengan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala kita menunggu azan, setelah azan kita menunggu qomat, sebagian kita terburu-buru untuk qomat, padahal engkau punya waktu untuk berdoa. Ketika iqamatus shalah, kemudian sholat, waktu itu selesai, maka hendaklah engkau memperbanyak doa di antara azan dan qomat, karena itu waktu yang diharapkan Allah akan kabulkan doa dan permohonan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab 187 tentang keutamaan salat. Nah, silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah alazi bi ni'mati tatimmu shalihat. Hayakallah Ustaz, jazakallah khair. Barakallahu sekali lagi Ustaz yang telah memberikan nasihat, fawaid wasilah ilmu dan penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan kami infokan kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin ini bersama guru kita Ustaz Habib Riza Hasan Basalamah Hafizullah Ta'ala merupakan kajian khusus akhwat. Ikhwanillah dapat mengikuti melalui channel-channel yang menyiarkan baik SRW channel maupun Global Muslimah Global Muska channel. Dan bagi jamaah yang mau bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Mohon dijawab terlebih dahulu pertanyaannya ke kami sebelum nanti ditanyakan kepada Ustazuna. Insyaallah semoga Allah Ta'ala mudahkan. Dan alhamdulillah Ustaz sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz. Pertanyaannya ya Ustaz, mengenai sesuai dengan tema, apakah suara azan yang terdengar di luar masjid, di rumah atau di luar apakah suara azan yang terdengar di luar masjid, baik di rumah atau di luar pekarangan masjid, masih mendapatkan keutamaan pahala menjawab suara panggilan azan, panggilan muazzinnya. Jadi lalu bagaimana kalau ini, karena pernah mendengar termasuk di pekarangan sendiri tidak mendapatkan keutamaan untuk tidak perlu untuk menjawab panggilan muazin ini, dan apakah yang terjadi jika orang yang mendengar suara azan di jalan ternyata masih bisa mendapatkan keutamaannya, apakah wajib menjawab suara panggilan muazin tersebut? Lalu jika panggilannya itu seperti di jalan terpotong-potong karena posisinya di jalan, kadang keterdengar suara masjid kadang enggak, atau bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, bicara menjawab, apakah harus ada di masjid atau kita menjawabnya di mana saja? Yang pertama,
itu adzan harus adzan. Ada orangnya. Bukan kaset yang di setel. Bukan seperti di handphone yang nggak ada orang adzan. Dan itu bisa di setel kapan saja. Sedangkan muadzin ini adzannya ketika masuk waktu sholat. Di mana kita mendengarnya, ya kita jawab. Tadi juga sudah dibahas bahwasanya jin, manusia, apapun yang mendengar adzan akan menjadi saksi. Padahal keberadaannya bukan di masjid, dia di Badui. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjawab adzan itu tatkala kita mendengarnya, dimanapun posisi kita. Adapun berkaitan dengan adzan yang terputus-putus, kadangkala kita ini dengar adzan dari beberapa masjid. Ada masjid yang agak jauh, yang suaranya sayup-sayup, ada masjid yang dekat, juga kadangkala suaranya nggak jelas. Yang mana kita jawab? Kalau engkau mau ngikutin salah satunya, tentukan engkau ikutin ini. Tapi kalau ternyata orang naik motor, kemudian di sini dikumandangkan hayya 'alas shalah, dia jawab tuh la haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia jalan lagi, dia belum sholat nih, jalan lagi sampai sana, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak apa-apa dia jawab, selama dia tadi belum melaksanakan sholat. Jadi adzan itu memang untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat atau mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Jadi hendaklah engkau tetap menjawab, dan Allah akan berikan fadilah seperti yang tadi kita sudah baca. Diampuni dosa-dosanya, kemudian mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia menjawab adzan kemudian bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fiik. Baik, barakallahu Ustaz. Tafadhali, kalau dari Muskat ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada Ustaz Zuna. Tafadhali Muskat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Assalamualaikum. Ya, ini ada titipan pertanyaan dari jemaah. Lanjutkan yang minggu kemarin, saat wudhu bagaimana kaki, bagaimana hukumnya? Saat wudhu bagian kaki bagaimana hukumnya jika diguyur air saja, tidak diusap dengan tangan? Afan. Diulangin, kok kurang jelas. Ketika wudhu, saat wudhu bagian kaki bagaimana hukumnya jika diguyur air saja, tidak diusap dengan tangan, Ustaz? nah, barakallahu fiik. Jadi bicara wudhu itu kita diperintahkan untuk membasuh. Ingat, yang dibasuh itu wajah, tangan sampai siku, dan kaki. Apabila air itu sudah mengenai kulit kita, membasahi yang harus terkena air, maka nggak apa-apa kita tidak mengusapnya. Tapi dianjurkan kita untuk memastikan bahwasanya air itu memang benar-benar telah sampai kepada seluruh atau ke kakinya semuanya. Karena ada orang yang menyiram, tapi ternyata air itu tidak mengenai. Disebabkan entah karena kering umpamanya, menyala-nyala jari-jari, itu juga dianjurkan untuk memastikan air itu sampai ke tempat yang memang diwajibkan harus kena air. Artinya kalau tanpa dia gosok, tanpa dia goyang-goyang, sudah mau anak pakai cincin nih, pakai cincin. Kalau ternyata air itu ada cincin yang terlalu kecil ya, sehingga ketika kita berwudu air itu nggak kena, nggak masuk, maka kita harus memutar-mutar cincin itu untuk memastikan air itu menyeluruh ke anggota yang wajib kena air. Intinya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Oke, Ustaz. Ini banyak sekali, Masya Allah Ustaz, pertanyaannya. Semoga bisa kita jawab hari ini semua, Ustaz. Lagi nih? Dan nanti satu lagi. Muskat, tolong ditutup dulu, Muskat.
Ya Ustaz, ada pertanyaan dari Ukti Uut, tafadholi Ukti Uut, atau bisa membaca pertanyaan dari jamaah Zoom? Jazakillah khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Izin bertanya Ustadz, dekat tempat tinggal saya ada musola yang bersolawat tapi di luar syariat ketika waktu adzan iqomah. Mungkin karena ini suami ana datang ke musola ketika sudah terdengar iqomah. Apakah tetap diutamakan berada di musola di awal waktu Ustadz? Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kadangkala kita tinggal di daerah yang masjidnya rame, bukan hanya dengan azan, tapi dengan puji-pujian, dengan sholawat, yang menggunakan mic, yang terkadang suara itu mengganggu orang yang sedang khusyuk berdoa, orang yang sedang khusyuk sholat, orang yang sedang baca Quran. Gimana nih kondisinya kalau kita tinggal di masjid seperti itu, atau tinggal di rumah yang dekat masjid seperti itu? Kalau kita datang di awal waktu, akhirnya kita akan tidak fokus dan konsentrasi ketika sholat dan ketika berdoa. Mana yang harus dia utamakan? Mendapatkan keutamaan shaf pertama, mendapatkan keutamaan datang di awal waktu, atau dia sholat sunnahnya di rumah? Wallahu a'lam, kayaknya lebih baik sholat sunnahnya di rumah. Karena menjaga kualitas ibadah itu lebih diutamakan daripada menjaga kualitas tempat dan waktu. Tatkala engkau berada di rumah, engkau kehilangan shaf pertama, engkau kehilangan datang di awal waktu, tapi engkau bisa sholat dengan khusyuk, itu lebih utama daripada engkau sholat di masjid di awal waktu di shaf pertama, tapi ternyata engkau nggak bisa khusyuk disebabkan terganggu dengan suara-suara tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Ukti Res, masih ada pertanyaan? Tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz, melindungi Ustaz dan keluarga dan semua jamaah. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustaz, ini saya menanyakan pertanyaan teman mbak saya Ustaz. nah. Jadi dia diajak umroh, ya dia Diajak apa? Diajak umroh. Umroh. Jadi temannya mbak saya umroh. Jadi dia diajak umroh sama majikannya. Terus dia diajak umroh sama majikannya. Terus pas umroh itu majikannya bilang, jadi sebelum berangkat umroh itu kata majikannya, kamu pokoknya diajak umroh, tapi kamu harus melayani kami semuanya, seperti itu. Nggak boleh ke masjid, pokoknya kalau diajak aja ke masjid, seperti itu Ustaz. Nah. Terus sementara ini si Mbak bener-bener berharap banget bisa ibadah di sana, karena udah sampai di sana kan Ustaz. Jadi dia berusaha bekerja sebaik mungkin melayani si majikan ini Ustaz, sampai semuanya dirapihin. Dan setelah selesai, dia mencuri-curi waktu untuk pergi ke masjid, itu pun cuma sehari itu 1 jam Ustaz. Padahal dia tidak, pokoknya benar-benar di saat dia yang tidak bekerja, begitulah Ustaz. Yeah. Tapi dimarahin sama majikannya. Terus dia sangat sedih sekali. Terus setelah pulang ke Indonesia, dia dikucilkan sama majikannya. Habis itu nggak bekerja lagi, sampai nggak kerja lagi sama majikannya. Dia minta maaf, apa salah saya gitu loh. Saya kan cuman pengen ibadah gitu, pengen semua yang dilarang, sama nggak boleh foto-foto, nggak boleh nggak boleh lama-lama di masjid, semua diikutin. Cuman dia 1 jam itu dia mencuri waktu lah ibaratnya Ustaz, karena benar-benar demi Allah, wallahi saya cuma untuk ibadah, menangis di sana, minta pertolongan Allah katanya Ustaz. Ya. Dia bertanya, apakah ini yang jadi pertanyaan bagi saya, apakah saya seperti itu karena dosa-dosa saya, katanya. Apa karena saya punya dosa sama orang lain, karena ini azab atau hukum saya, katanya. Karena
mungkin saya untuk berangkat ke sana sendiri itu hitung-hitungan manusia ya mungkin nggak bisa, makanya dia memaksimalkan waktu untuk ibadah seperti itu, Ustaz. Nah sekarang dia apakah itu karena dosa saya atau apa, dan apa yang harus saya lakukan? Dia ingin bertanya banget sama Ustaz gitu, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, semoga yang belum sampai ke Mekah dan Madinah untuk umrah dan ziarah ke Masjid Nabawi dan untuk melaksanakan ibadah haji, Allah mudahkan langkahnya ke sana ya. Kembali kepada cerita tadi, memang ketika seorang sebagai pekerja yang digaji, dia harus mengikuti aturan yang dibuat selama aturannya tidak bertentangan dengan agama. Tadi pembantunya dibawa ke Mekah untuk umroh dengan syarat dia tetap full bekerja, melayani majikan dan keluarga. Tidak ke masjid kecuali ketika bareng-bareng ke masjid. Seharusnya itu yang dilakukan. Kalau bicara umrohnya kan dia sudah umroh. Tapi karena dia curi-curi waktu, akhirnya hal itu membuat sang majikan nggak percaya lagi. Karena dianggap dia ini menyelisihi perjanjian yang dibuat. Seharusnya ketika dia mau ke masjid, setelah dia kerjakan semuanya, dia izin. Aku mau ke masjid ya 1 jam. Ketika diizinkan dia berangkat, nggak diizinkan, ya udah nggak usah berangkat. Seharusnya seperti itu. Maka yang dilakukan memang sebuah kesalahan. Maka dia harus minta maaf kepada majikannya. Kemudian apakah itu karena dosa? Yang jelas kita semua punya dosa. Dosa yang jelas tadi itu adalah dosa tidak mengikuti aturan yang dibuat. Akhirnya dia sekarang mungkin merasakan penyesalan. Maka minta maaflah kepada majikan, perbanyak istighfar, perbanyak baca la haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah berikan jalan lain untuk berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Dan buat orang yang tadi mengatakan kayaknya nggak mungkin buat Allah Azza wa Jalla. Allah itu menjadikan malam siang dan siang menjadi malam. Allah itu yang mengangkat dan menurunkan. Berapa banyak orang-orang yang hidup kaya raya kemudian jatuh miskin, bangkrut dan mati melarat. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang dahulunya adalah seorang ART, ternyata Allah angkat derajatnya, Allah berikan kemudahan dalam rezekinya, dia belajar ilmu umpamanya, kemudian Allah berikan kesempatan bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji, bukan hanya umrah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Ya Ustaz, izin membacakan pertanyaan dari 2 jamaah Zoom Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya mengenai keutamaan berdoa antara azan dan iqamah. Apakah ini berlaku di mana saja termasuk di rumah atau khusus ketika kita berada di masjid saja? Lalu pertanyaan kedua Ustaz, jika di rumah ana tidak terdengar suara HP dan di masjid dari masjid dan di masjid hanya sayup-sayup terdengarannya, apakah tetap menjawab azan yang di masjid dan tidak menjawab azan yang dari handphone Ustadz? Dan bagaimana juga kadang-kadang juga azan ada dari selain dari HP, ada juga dari jam, dari beberapa merek jam di sini Ustadz. Tapi apakah memang kita wajib menjawab dari azan dari mesin itu Ustadz, termasuk di tempat umum di publik yang mereka mendengarkan suara azannya juga dari mesin Ustadz? Nah, barakallahu fiik. Yang pertama berkaitan dengan apakah qomat dan adzan itu disyariatkan di masjid. Insyaallah tadi sudah bisa dijawab dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia memberikan arahan kepada Abdullah yang suka mengembala kambingnya ke kampung-kampung, ke lembah-lembah, ke padang-padang rumput agar dia adzan dan qomat di sana. Jadi adzan dan qomat bukan hanya di masjid, berarti ketika di musola, ketika di kantor, ketika di mana kita adzan dan qomat. Adapun berkaitan dengan masalah menjawab adzan dari handphone, dari mesin, yang pertama nggak ada orang yang adzan di situ, tidak ada.
itu suara rekaman. Boleh jadi orangnya sudah mati. Orang yang sudah mati bertahun-tahun suaranya masih ada. Ana mendengar beberapa penjelasan para ulama mengatakan tidak, untuk yang seperti itu kita tidak dianjurkan untuk menjawabnya karena memang tidak ada yang adzan di sana. Tapi kalau ada yang adzan, kita disuruh menjawab al-muadzin, orang yang sedang adzan. Jadi kalau mesin, walaupun wallahu a'lam ketika kita mau jawab, semoga nggak apa-apa ya, tapi bukan yang diperintahkan tadi. Sehingga kalau kita tidak menjawab, kita kehilangan fadilah yang besar. Semoga tetap kita akan mendapatkan bagian pahala walaupun bukan dari orang yang adzan. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, itu buat orang yang belum sholat, artinya yang mendengarkan panggilan ini. Karena ada adzan yang kita sudah selesai sholat, ada masjid baru adzan. Apakah kita menjawab? Lah, kita sudah selesai dengan panggilan kita. Dan kita sudah menjawabnya, kita sudah melaksanakan apa tujuan dari panggilan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz, barakallahu fikum. Ini masih ada pertanyaan dari Muskat. Atau dari Muskat bisa mengambil dan kepada Ustaz Jonas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya sholat rawatib qobla di rumah ya Ustaz. Semisal mau sholat subuh di masjid, maka qoblanya apakah di rumah? Jika iya, kemudian sesampai di masjid, apakah bisa lanjut Ustaz tahiyatul masjid? Afan, mohon diulangi. Sebaiknya sholat rawatib qobla di rumah ya Ustadz. Nah. Semisal sholat subuh di masjid, maka qoblanya apakah di rumah? Jika iya, kemudian sesampai di masjid, apakah bisa lanjut tahiyatul masjid Ustadz? Siap. Nah, ahibati fillah. Jadi tatkala kita sholat qobliyahnya di rumah, baik itu subuh atau zuhur umpamanya, apabila sudah kita laksanakan, lalu kita masuk ke masjid, maka yang kita lakukan adalah tahiyatul masjid. Namun kalau kita belum sholat qobliyah di rumah dan tatkala kita sampai ke masjid, maka di masjid itu kita bisa menggabungkan tahiyatul masjid dan qobliyah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Na'am. Ya Ustaz, tafadhali yang sudah resen mungkin Anda persilakan terlebih dahulu kepada Ummu Al-Ghazali. Tafadhali Ummu Al-Ghazali bisa bertanya kepada Ustaz secara singkat mengingat waktu. Ummu Al-Ghazali? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ahlan Bi, jadi gini Ustaz, di masjid dekat rumah anak itu kan dulu kan dari biasalah ya masjidnya kecil gitu dari musola. Dulu yang megang kayak kita perbaikan itu kan anak ya Ustaz. Nah pas sejalan anak sudah maksudnya belajar apa ini manhaj ini yang salaf gitu, qadarullah digantilah gitu loh Ustaz, karena kan kebanyakan dipakai untuk kegiatan yang tidak sesuai tuntunan gitu ya, digantilah sama DKM baru gitu, dan anak sudah lepas semuanya, udah nggak ngurusin lagi itu. Nah qadarullah beberapa hari kemudian kemarin itu speaker dan semua itunya itu rusak gitu Ustaz, mic-nya. Imamnya itu bilang ke suami anak, maksudnya minta dibantu gitu. Oke, suami anak bantu gitu Ustaz. Cuman dalam hati kami yang paling kecil gitu, entah kenapa ya Ustadz, maksudnya karena di situ kan suka dipakai kegiatan seperti itu, dan kalau taklim tuh suka over gitu ya Ustadz, sampai rumah kami, komplek kami gitu sampai terdengar dan bahkan mengganggu ya. Itu bahkan pernah menyindir manhaj salaf kayak gitu-gitu. Jadi anak tuh kadang kalau mau kayak berinfak di masjid dekat rumah anak itu kadang ada rasa gimana ya Ustadz, maksudnya kayak agak ganjel gitu, karena memang satu ya
seperti itu gitu untuk kegiatannya. Anak kan lebih jelas aja ke masjid yang sesuai dengan apa yang anak jalankan gitu. Nah, apakah itu termasuk waswas syaitan ya Ustadz? Maksudnya anak mau infak aja harus perhitungan ini dan itu, seperti itu. Mohon arahannya Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, jadi masjid itu tetap rumah Allah Azza wa Jalla. Dan di masjid tetap ditegakkan sholat 5 waktu, adzan dikumandangkan, walaupun tadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Maka rasa nggak ada masalah kita menyumbang untuk mendapatkan keutamaan adzan tadi. Dan kita sebagai donatur juga bisa menyampaikan arahan gitu ya. Sampaikan kepada mereka umpamanya ketika kita perbaiki mic-nya, tolong kalau bisa ini digunakan untuk adzan ya, untuk sholat. Adapun untuk kegiatan yang lainnya kalau bisa tidak pakai mic luar masjid supaya tidak mengganggu warga yang ada di sekitar. Karena memang pemerintah sudah membuat aturan sebenarnya. Tapi kadangkala ada beberapa masjid yang merasa bahwasanya aturan itu bertentangan dengan syariat, maka nggak perlu ditaatin. Padahal sebenarnya aturan itu sesuai. Yang keluar dari masjid di masa Nabi SAW yaitu adzan. Bahkan qomat pun ya di dalam masjid. Adapun untuk suara-suara yang lainnya, ya taklim umpamanya, ya mungkin di masjid saja tidak perlu keluar. Kecuali memang jamaahnya meluber keluar sehingga mereka harus mendengarkan juga, maka dipakailah mic luar. Tapi intinya tadi, bismillah, sumbang ke sana, kita tetap, mereka saudara kita sesama muslim, tidak mengeluarkan mereka dari keislaman apa yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tinggal tugas kita adalah menyampaikan, dan semoga dengan cara itu mereka tahu bahwa mereka adalah saudara kita. Kita menganggap mereka saudara, hanya saja kita ingin mengajak orang-orang tersebut untuk mengamalkan Islam yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Nah, mungkin dua pertanyaan lagi, tafadhalina. Iya Ustaz, mungkin tafadhali satu dari Bintaro dan satu dari Muscat. Tafadhali Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya. Iya. Ya Ustadz, saya mau ini berkaitan dengan tadi yang Ustadz bilang kalau mengenai dunia kita bisa tafadol dengan orang lain. Tapi kalau untuk urusan akhirat sebaiknya kita mendahulukan diri kita, karena makruh kalau kita mendahulukan orang lain. Siap. Nah, pertanyaan saya bagaimana dengan orang tua? Misalnya nih, contohnya misalnya ada seorang anak yang misalnya orang tuanya ingin umroh atau naik haji, tapi misalnya uangnya hanya cukup untuk naik haji anak itu sendiri gitu. Enggak, jadi harus salah satu, kalau enggak anak itu orang tua. Jadi mana yang harus didahulukan gitu. Ya, itu aja sih Ustaz, saya terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan mengumrohkan orang tua atau menghajikan orang tua. Yang pertama kita tahu umroh ini adalah untuk yang mampu. Kalau yang mampu anak, maka anak yang wajib berangkat umroh atau haji. Kalau yang mampu orang tua, ya orang tua yang berangkat. Tapi sekarang kalau anak ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya, uang, dia berikan kepada orang tuanya. Kalau dia berikan kepada orang tuanya, maka dia jadi tidak mampu. Maka insya Allah nggak ada masalah buat dia. Ini buat yang berpendapat bahwasanya umroh atau haji itu bukan kewajiban yang harus disegerakan. Karena ada dua pendapat para ulama. Yang satu mengatakan wajib, engkau mampu berangkat sekarang. Orang tua nggak wajib berangkat, maka kau berangkat. Karena yang wajib dirimu. Tapi apabila uang itu diberikan kepada orang tua, maka engkau jadi itu nggak wajib. Enggak, aku nggak punya uang sekarang. Berarti aku nggak wajib, yang wajib orang tua. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau tadi karena orang tua sudah sepuh, kemudian dia mau berangkat umroh, bukan berarti dia nggak mau berangkat haji dan umroh, dia akan berangkat.
tapi anak nggak sekarang. Beda dengan tadi soft pertama. Sekarang tuh softnya. Imma kita mundur, imma diambil orang. Maka Nabi SAW menyebutkan kalau mereka harus diundi, mereka akan mengundi. Karena keutamaan itu. Jadi kalau mau mendahulukan orang tua, boleh dia. Tapi kalau dia mau berangkat sendiri karena anak yang wajib, nanti orang tua, kalau anak punya lebih, anak akan kasih, juga nggak ada masalah. Karena pernah terjadi di masa sahabat Nabi SAW ya. Bagaimana ada anak dan orang tua yang mau berangkat jihad, sang anaknya tetap maksa. Enggak lah. Dia mengatakan, wahai ayah, kalau ini urusannya bukan surga, aku akan dulukan engkau. Tapi karena urusannya surga, enggak. Aku enggak akan mengutamakan engkau. Karena demi untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan tidak dikatakan anak ini tidak berbakti ya. Tidak, karena ada orang yang mengatakan ini anak nggak berbakti. Enggak, dia tetap berbakti kepada orang tuanya. Karena memang orang tuanya tidak wajib. Hanya saja ada orang-orang yang tidak faham. Dia berpendapat bahwa anaknya wajib menghajikan dia. Anaknya wajib mengumrahkan dia. Enggak. Kalau anaknya mau melakukan itu sebagai bentuk dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi bukan kewajiban. Dan Allah juga tidak akan menghukum orang tuanya yang tidak berangkat haji. Karena dia belum mampu. Tapi kalau anaknya mampu nggak berangkat haji, maka dia akan berdosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Insya Allah menjadi pertanyaan terakhir ya Ustaz. Tafadhali Muskat bisa menyampaikan pertanyaan mungkin dipersingkat mengingat waktu azan di Jember. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya ya, apabila kita melakukan safar ke negara non-muslim, kita mengandalkan aplikasi di handphone untuk sebagai penanda waktu sholat. Nah, kemudian kita masjid tidak ada satu sehingga ketika masuk untuk kita sesuaikan sholat kita dengan waktu yang Afwan, suaranya kok kurang jelas ya? Mungkin suaranya putus-putus, maksud mungkin lebih diperjelas atau bisa lebih didekatkan lagi dan suara volumenya dinaikkan. Ustaz, saya dengar kita sudah melakukan safar ke negara muslim yang tidak kita sudah melakukan safar. Kita sedang safar. Sedang safar, Ustadz. Oke. Sedang safar ke negara non-muslim. Siap. Kemudian? Sehingga kita mengandalkan aplikasi di handphone sebagai penanda waktu sholat. Ya. Pertanyaannya adalah apabila kita sholat sesuai dengan waktu aplikasi yang sholat yang tertera di aplikasi, namun akhirnya kita menyadari bahwa waktu itu ternyata tidak sesuai dengan waktu sholat setempat. Dalam arti kata kecepatan gitu ya, kalau terlambat kan masih tidak apa, tapi ternyata terlalu cepat gitu, sehingga ketika kita melakukan sholat sebenarnya untuk waktu setempat itu belum masuk waktu sholat. Iya. Ya, itu hukum sholat kita bagaimana ya Ustadz? Apakah di kodo atau bismillah? Petunjuk ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, buat orang yang sholat sebelum waktunya, maka dia harus mengqadha sholat. Berbeda dengan orang yang sholat salah kiblat setelah dia berusaha. Karena dia nggak tahu arah kiblat, akhirnya dia ijtihad, dia sholat, lalu ternyata kiblatnya salah. Tapi dia sudah maksimal mencari tahu. Kalau ini berkaitan dengan syarat sholat tadi, karena syarat sholat itu harus masuk waktu, dan dia ternyata belum masuk waktu, maka sholatnya tidak di waktunya, sehingga sholat itu harus diqadha, diulangin. Karena sholat yang pertama dianggap belum sholat. Maka buat teman-teman ini pelajaran ya, buat teman-teman yang mengandalkan aplikasi, harus dipastikan. Walaupun dia Anda sudah pastikan Ustaz, tapi ternyata Anda salah, ya sudah, berarti engkau harus mengulangi sholatmu, karena sholatmu yang tadi sebelum masuk waktunya.
Gimana kalau itu Anda lakukan beberapa kali? Ya dikodok sekarang, diganti. Sekarang kan ingat dan sudah bertanya, maka diganti sholatnya itu. Kalau ternyata sholat duhur, ya silahkan. Boleh dikodok di waktu duhur atau dikodok di waktu sekarang pun, dia boleh kodok. Sebagian ulama mengatakan kalau mengkodok sholat malam harus di malam hari, tapi sebenarnya enggak. Kapan dia ingat, kapan dia tahu, kapan dia mau mengkodok, silahkan dia ganti sholat yang selama ini dia kerjakan sebelum waktunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.